Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berkenan mengumpulkan kami dalam perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi firman yang diam, menghidupkan, dan mengarahkan baik pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Kami mohon Roh Kudus memberi kami pengertian. Dan kami mohon Roh Kudus mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah kasih yang nyata. Kasih yang kita yakini sebagai kasih yang sejati adalah kasih yang sebagaimana dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Dia datang merelakan dirinya untuk menembus dosa-dosa manusia. Bahkan dia rela mati. Demikian Rasul Paulus mau mengaplikasikan kasih Allah itu melalui tindakan-tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh jemaat di Roma, dan sekaligus memberi pedoman bagi kita sampai hari ini. Bahwa kasih yang sejati dari Allah itu dapat kita praktekkan melalui kita melakukannya dengan ketulusan. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di Roma 12 ayat 9 sampai 10 mau mengingatkan bahwa kasih yang benar harus datang dari hati yang tulus, bukan pura-pura. Kasih diwujudkan dengan menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, dan menghormati sesama. Sebuah tindakan-tindakan nyata, bukan? Karena itu bisa kita perjelas pada bacaan kita tadi dengan kata-kata kunci yang penting dalam dua ayat tadi. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 9 bahwa kasih itu tulus ikhlas. Kasih yang sejati tidak diselimuti oleh kepentingan pribadi atau kemunafikan. Kasih ini berasal dari hati yang murni dengan meneladani kasih Allah yang tak bersyarat. Itulah kasih yang tulus, tanpa berpikir untuk mendapatkan apa-apa dari kasih yang kita lakukan. Yang kedua, kasih itu pasti kita melakukan bukan yang jahat, melainkan kita melakukan apa yang baik. Dengan kata lain, kasih sejati tidak kompromi terhadap dosa atau kejahatan. Namun ia juga aktif dalam mencari dan melakukan kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dan karena kebaikan-kebaikan kita itulah, maka Allah dimuliakan. Dan di ayat 10 jelas sekali, ketika kita hidup bersama dalam sebuah komunitas, maka harusnya kasih adalah saling
Bukan hanya satu orang yang mengasihi dan yang lain tidak, tapi persekutuan di dalam Kristus akan terjadi, saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menggunakan gambaran keluarga untuk menunjukkan hubungan orang percaya satu atau bersaudara, sedarah dengan Kristus, karena darah Kristus telah tercurah untuk kita menjadi seiman. Karena itu kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain seperti saudara sekandung, dengan kasih yang penuh perhatian dan kesetiaan tentu. Yang berikut tidak hanya mengasihi sebagai saudara. Di ayat 10 juga menjelaskan saling mendahului dan dalam memberi hormat. Kasih yang nyata juga berarti menghormati orang lain, memberikan tempat pertama bagi mereka, dan mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan diri sendiri. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, perenungan kita ini mau mengarahkan sebenarnya pada kasih dalam tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan mengajak kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama melalui tindakan yang tulus, seperti membantu mereka yang membutuhkan, mendukung yang lemah, mendoakan yang berkesusahan, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan kasih yang dapat kita lakukan. Yang berikut, kasih yang tulus itu mau menggambarkan tentang integritas orang Kristen. Dengan demikian, satu komunitas yang disebut persekutuan di dalam Tuhan hendaklah hidup dalam kasih yang nyata, berarti tidak kompromi terhadap dosa. Dalam setiap keputusan pilihlah kebaikan yang berkenan di hadapan Allah. Integritas artinya apa yang kita katakan itu selaras dengan tindakan-tindakan. Tidak ada kompromi di situ. Lalu yang terakhir, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita menghormati sesama kita, orang lain. Sama seperti Allah menghormati kita, kita diarahkan juga melalui firman Allah untuk menghormati sesama. Belajarlah untuk mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain. Bukan hanya dalam tindakan tetapi juga dalam perkataan dan sikap. Hal ini mencerminkan kasih Allah yang menghormati setiap ciptaannya. Pada akhirnya saudara-saudara, kasih yang nyata adalah kasih yang aktif, tulus, dan penuh hormat. Itulah integritas seorang hamba Allah. Ketika kita hidup dalam kasih ini, dunia dapat melihat karakter Kristus melalui kita. Mari kita menjadi saluran kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kasih-Mu yang nyata inilah menghantar kami untuk dapat hidup senantiasa. Tolong kami untuk terus kami melakukan tindakan-tindakan nyata, yaitu kasih. Kami mohon kami dikuatkan untuk melakukan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengasihi kami. Amin.